Dulu kita pernah bercanda gurau di ruang kerja bersama. Tapi sekarang, kita bayar rindu lewat podcast dulu ya. Welcome to Workplay Podcast. With me, Audira Amanda. Halo teman Workplay, apa kabarnya? Hari ini aku mau ngomongin soal dana darurat. Nah, pasti sebenarnya udah banyak banget yang denger soal kata-kata dana darurat. Cuman sering juga nih dibahas, sebenarnya mana duluan sih, dana darurat dulu atau investasi dulu ya gitu. Nah, akhirnya aku mau ngobrol aja deh, langsung nanya sama yang lebih ngerti. Di sini udah ada Alia Natasha, investment enthusiast, co-founder dari Mendaki Kembali dan juga Vice CEO dari Value Emax. Hai Al. Hai Dir, hai Workplay. Oke. Apa kabar Bu? Baik. Masih belum menyentuh dana darurat, tapi mencoba untuk gak menyentuh. Semoga aman ya dana darurat ya. Insya Allah. Oke. Amin. Jadi mau nanya apa nih Dir? Itu Al, jadi kan kita udah sering banget denger ya dana darurat gitu. Dan sekarang dengan makin ramainya ternyata orang berinvestasi juga nih gitu. Nah cuman kayaknya masih banyak yang suka kebolak-balik gitu kan, yang mana duluan sih yang seharusnya kita utamakan gitu. Nah makanya mungkin Alia bisa jelasin dulu nih pertama-tama gimana sih cara kita mengumpulkan dana darurat dan seberapa besar dana darurat yang kita butuhkan. Oke, kalau ngomongin mama-mama Workplay ya, emang minimal banget dana darurat itu harus ada 6 kali biaya pengeluaran bulanan. Kenapa 6 kali? Ini udah angka minim banget, patokan minim yang dipakai untuk yang udah berkeluarga. Kalau bisa lebih dari itu sangat baik, karena semakin banyak dana atau cash yang kita punya untuk dana darurat, berarti kan kita lebih feeling secure, ya kan? Iya betul. Ya idealnya sih memang setahun ya gitu, tapi 6 months aja udah is okay. Oke, jadi seminimumnya itu 6 kali ya Al ya. Cuman memang dianjurkannya itu 12 kali pengeluaran ya kalau misalnya kita sudah berkeluarga gitu ya. Itu hitungan dengan anak satu atau anak berapa tuh Al? Oh ya, anak satu sih. Anak satu tuh sebenarnya 9 oke. Cuma memang ya itu tadi gue bilang, pasti kan kalau anak lo nambah ada lebih dari satu, pasti kan biaya bulanannya juga makin gede. Betul. Dan pasti kebutuhan daruratnya itu juga semakin besar. That's why 12 untuk ukuran 2 anak itu seharusnya cukup. Seharusnya ya. Oke. Nah, gue boleh tahu nggak sebenarnya dana darurat ini tuh peruntukannya tuh untuk apa sih Al? Apakah pendidikan juga masuk atau memang ini emang benar-benar urgent aja ya, misalnya buat kesehatan gitu? Sebenarnya gimana sih Al? Oke. Nah, dana darurat sendiri terminologinya kan memang for emergency gitu. So, tapi apa yang terjadi emergency di hidup lo dan hidup gue kan udah beda. Mungkin benar tuh tadi lo nanya, maybe I have more concern tentang health gitu. Mungkin gue lagi tidak dalam kondisi yang misalnya satu bisa untuk membayar biaya kesehatan. So it's emergency untuk kesehatan. Tapi tadi lo bilang ternyata Al, gue lagi nggak sanggup nih untuk bayar uang pangkal karena anak gue SD dan pandemi berkepanjangan, bisnis lagi kayak gini. So you can use dana darurat itu untuk emergency condition sekolah. Jadi sebenarnya digunakan untuk apa? Keadaan darurat itu benar-benar balik ke penggunanya masing-masing. Mereka lagi butuh dana darurat untuk menghadapi keadaan darurat apa nih gitu. Oke. Jadi memang varied ya, for different families tuh pasti beda-beda penggunaan dana darurat ini gitu. Nah, terus mau nanya lagi. Gimana ya kita taunya dana darurat kita tuh cukup? Karena kan as you know pasti ada inflasi ya Alia gitu kan. Kayak sekolah tuh kan pasti sekian tahun ada juga kenaikan tinggi gitu. Kesehatan juga pasti semakin tinggi gitu. Tuh gimana ya Al? Nah biasanya untuk mengantisipasi ini sebaiknya memang kita melakukan annual check up terhadap kondisi kesehatan keuangan kita. Satu, katakanlah ya, ini udah setahun nih pandemi. Nah, at least lo udah harus tahu nih sekarang income lo setahun ini nih kayak gimana. Is it still the same atau memang ada pemotongan? And then selama setahun ini lo lihat lagi nih adjustment ke biaya hidup
bulanan lo. Apakah masih sama atau ternyata alhamdulillah gue bisa menghemat sekian persen. Berarti kan patokan yang kita gunakan untuk menghitung dana darurat kita paling tidak 1 tahun ke depan lagi akan berbeda. Itu satu. Nah, kalau dalam kondisi ideal, gue tetap akan menyarankan untuk memonitor setiap tahun. Kenapa? Karena insya Allah ya, siapa tahu gajinya naik, ya kan? Yep. Atau ada pemasukan income tambahan yang bisa menjadi dorongan untuk menabung si dana darurat tadi. Oke, jadi kalau kondisi ideal, kalau kondisi ideal lo lihat lagi nih. Nah, tapi kan sekarang kondisinya lagi nggak ideal, dan lo lihat lagi apa iya biaya hidup lo nih masih sama yang dulu gitu. Karena dari beberapa teman yang cerita ke gue ataupun konsul, berubah kok, cukup berubah drastis gitu. Karena banyak alokasi sebenarnya yang misalnya hilang gitu. Walaupun ada sebagian income yang jadi terminimalisir, tapi ternyata kalau manusia itu memaksa untuk berhemat, ternyata biaya hidup pun bisa gitu. Iya. Kayak yang kita pernah dengar ya, kadang-kadang tuh orang pemasukannya udah naik, tapi ternyata pengeluarannya ikutan naik juga bukannya tabungannya yang tambah naik gitu ya, Al ya. Ya, sebenarnya menurut gue ya, nggak apa-apa kalau memang ada gaya hidup yang udah naik. Tapi ketika di awal-awal atau misalnya awal tahun pertama nih tiba-tiba lo dapet gajinya naik banget. Nah, coba tetap securein dulu nih hal-hal yang penting tadi. Dana daruratnya, ya kan? Sebelum dana darurat pembayaran hutangnya, ya kan? Cicilan hutangnya, lalu asuransinya nih udah terbayar apa enggak. Kalau semuanya udah in place, lo boleh kok menikmati hasil jerih payah lo ataupun menambah biaya untuk it's part of our life juga gak sih untuk enjoying our life gitu. Iya, setuju banget sih, setuju. Nah, Al, terus sekarang kita ke pertanyaan yang masih sering orang tanyakan nih sebenarnya. Sebenarnya dana darurat itu boleh gak sih, bisa gak sih digunakan untuk investasi? Jawaban idealnya kamu tuh sudah tahu, saya yakin. Nggak boleh ya gitu. Tapi memang ada orang-orang di luar sana yang concern gitu. Kayak nih dana darurat sebenarnya gue nggak menyentuh nih Al gitu. Dan sebenarnya kondisinya ideal banget, katakanlah misalnya 12 kali biaya bulanan tuh ada gitu. Tapi boleh nggak sih ini digunakan oleh investasi? Nah, yang namanya financial planner hanya bisa memberi advice, ya kan? Executionnya balik lagi nih gitu. Lo mau ngikutin advice gue atau enggak? Nah, untuk orang-orang yang tidak mau mengikuti advice ideal, ya berarti kan dalam lubuk hati lo, dalam hati kecil lo mengatakan gue bisa menggunakan dana darurat. Karena sebenarnya tujuan investasi gue adalah untuk menumbuhkan dana. Oke. Kalau lo memang kekeh melakukan hal itu, jangan pakai lebih dari 1 bulan biaya hidup. Jadi katakanlah Dira udah punya nih 12 bulan, oke? Lo tetap harus securein 11 bulannya. Jadi untuk lo memulai investasi, ya, lo cuma boleh pakai 1 bulan biaya hidup. Oke. Nah, lalu kembali lagi nih ke orang yang berinvestasi ini. Seberapa lihai sih pengetahuannya, udah jago banget atau masih cupu tapi FOMO, gak mau ketinggalan hype investasi yang sekarang. Nah, itu different case ya. Jadi tadi kalau ditanya jawabannya sebenarnya gak boleh, tapi ini advice untuk orang-orang yang boleh, cukup 1 kali aja atau bahkan setengahnya. Nah, lanjut yang kedua adalah stage money management yang kamu mau gunakan untuk dana darurat. Ya. Kalau kamu beneran new investor, beginner, no saham. Ya, ingat untuk berinvestasi itu selalu ada profil resikonya. Ya. Betul. Dan kalau lo mau jump in ke saham itu haram hukumnya, itu strictly enggak aja sih.
katakanlah yang high risk ya, selain saham ada kripto, ada ya pokoknya 2 ini nih yang lagi hot banget gitu kan. Lagi hot banget, betul. Ya, tapi hati kecil lo juga kayak, aduh gimana ya, semua pada cuan dari 2 produk itu tuh, dari kripto sama saham gitu. So ask yourself ya, karena gak ada satupun orang tahu besok itu mereka akan naik apa enggak. Betul. Ya, kalau lo masih mau kekeh, ya lo tanggung sendiri akibatnya. Seperti gue juga cerita ke Dira waktu itu nanya, gue pengen deh belajar saham. Oh, aku kasih in the very basic general knowledge yang harus dia pahami dulu. Nah, sekarang gue tanya nih ke makhluk hidup contoh ini ya, Dir, lo akhirnya udah memulai belum? Belum. Gue masih takut. Nah, kalau lo memang takut, sebaiknya memang nggak memulai investasi gitu, karena it's your money, it's your responsibilities, ya kan? Dan apa yang harus lo lakukan ketika lo takut, gimana caranya gue pede dan confidence untuk melakukan investasi, bukan langsung berinvestasi. Karena gaining the confidence itu adalah dengan lo tahu seberapa ilmu yang lo punya. Ya. Kalau lo udah smart enough dan merasa oke, now or never itu panggilannya. Tapi Dir, ada juga makhluk-makhluk ataupun manusia lain yang tidak akan pernah memulai. Ya. Jadi senangnya belajar aja gitu, kumpulin semua data informasi, tapi dia tidak mau execute ataupun memulai. Nah, untuk manusia seperti ini ya, coba mulai dari 100.000 aja. Oke. Ya. Karena sebenarnya kalau lo memang mau melakukan investasi, nggak harus dari jutaan rupiah, 100.000 aja. But you need to know the right place, the right product, dan journey yang cocok sama lo. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nah, berarti kalau kayak gitu, Al, investasi apa yang sekiranya paling aman gitu ya untuk para pemula deh, yang banyak mikir kayak gue gitu misalnya ya, masih takut-takut untuk memulai gitu, tapi kayaknya juga kalau nggak invest nih kayaknya sayang ya, uangnya nganggur doang nih gitu. Nah, kira-kira apa, Al, investasi yang bisa dimulai dulu gitu? Untuk pemulanya. Salah satunya gue ceritain aja, dulu pun gue memulai investasi itu dari yang namanya reksadana. Nah, reksadana ini lumayan terbilang aman, walaupun tetap ada resikonya, tapi diminimalisir. Karena cara kerja reksadana itu memang dikelola oleh professional fund manager. Jadi lo tinggal taruh, and then lo lihat aja dia akan bertumbuh apa enggak, sesimpel itu. Ya. Yang kedua adalah peer-to-peer lending. Cuma di sini peer-to-peer lending itu bisa dibilang bukan sebuah investasi, ya. Jadi kalau peer-to-peer lending itu mereka fokus dalam pengembangan dana, ya. Gimana tuh pengembangan dana? Mereka menyalurkan uang untuk kredit yang membutuhkan. Nah, jadi resikonya itu adalah orang yang dipinjemin duit atau perusahaan yang dipinjemin duit ada kemungkinan gagal bayar. Nah, tapi sekarang ini para peer-to-peer lending yang spesifik fokus menyalurkan dana untuk perusahaan, mereka bisa memiliki proteksi asuransi. Jadi jika gagal bayar, uang lo itu akan hilang, tapi hanya sekian. Ini aku bisa cerita kayak gini soalnya aku kan udah 3 tahun lebih lah ikut satu peer-to-peer. Ada 2 penyaluran kredit yang masih terhambat, ada yang masih membayar dendanya, ada yang udah tidak sanggup. Jadi memang ada resikonya, tapi ketika I put it in a bigger pool, maksudnya setelah 3 tahun gitu, ya katakanlah dari 50 penyaluran kredit yang aku pilih itu hanya 2. Jadi, nah pinter-pinternya lo mencari perusahaan yang memang cocok untuk disalurkan kredit tuh kalau peer-to-peer. Dan gue melarang peer-to-peer lending yang memberikan kredit untuk personal ya.
Jadi fokus mencari peer-to-peer lending yang memang meminjamkan uang untuk pengembangan usaha. Oke. Nah, terus aku mau nanya nih Al, kan ada investasi yang katanya minim lah risknya gitu ya, kayak misalnya emas gitu kan, deposito gitu-gitu. Nah itu gimana Al kalau buat pemula? Menurut gue paling kecil resikonya adalah deposito. Ya. Tapi resiko opportunity cost untuk mendapatkan return yang lebih gede justru paling gede, ya kan? Yang kedua adalah emas, ya. Memang resiko emas ini terbilang kecil, tapi untuk mendapatkan return yang cukup besar biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Betul. Dan yang kedua, ketika kalian berinvestasi emas, jangan lupa ya, emas itu memiliki harga jual dan beli yang berbeda. Jadi ada spread, sama kayak kalau kita beli mata uang asing. Nah, kadang tiba-tiba baru cuan katakanlah 5%, dipotong mau jual lagi nih si emasnya. Ada kena fee penjualan, ada kena harga jual lagi, dan lah kok segini-segini aja ya investasi gue. That's why aku remind kalau emas itu memang lebih baik untuk jangka panjang. Oke, wah lengkap banget ya. Jadi udah dibeberkan semua sama Alia ya. Dan juga tegas loh Alia. Jadi maksudnya memang kita juga di sini mengedukasi supaya teman-teman jadinya nggak salah langkah gitu ya Alia. Karena takutnya jangan sampai kayak Alia tadi bilang ada FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadinya pengen ikut-ikutan tren, tapi sebenarnya ilmunya dan kesiapannya tuh belum mumpuni gitu ya Al. Takutnya nanti malah boncos ya, bukannya malah untung gitu ya Al. Yes. Dan satu aja nih Dir, aku tambahin untuk teman-teman yang memang belum berani memulai berinvestasi, coba memotivasi diri kalian, opportunity apa yang mungkin bisa hilang kalau saya tidak segera memulai investasi. Selain kehilangan uang, buat gue juga tuh. Yes, kehilangan uang itu one thing, tapi coba deh tumbuhin. Kalau ternyata saya punya kemampuan menghasilkan cuan yang lebih besar daripada gue mikirin fokus uang gue hilang. Oke, itu something to consider ya teman Workplay ya. Thank you so much ya untuk sharingnya, untuk ilmunya hari ini. Semoga juga teman-teman Workplay jadi lebih paham yang mana duluan ya Al ya, dana darurat atau investasi duluan. Thank you ya Al, sampai ngobrol-ngobrol lagi ya. Bye. Bye.